Balada Sinsai akan menjelaskan geomorfologi Pulau Jawa yang disusun oleh saya sendiri, Ridwan Alfred Situmorang, NIM 19040536 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membahas morfologi Pulau Jawa. Pulau Jawa mempunyai sifat fisiografi yang khas dan hal ini disebabkan karena beberapa keadaan. Satu di antaranya Jawa beriklim tropis. Di samping itu, ciri-ciri geografinya disebabkan karena merupakan geosiklinal muda dan jalur orogenesa dengan banyak vulkanisme yang kuat. Kondisi seperti itu mengakibatkan Jawa mempunyai bentuk yang sempit dan memanjang. Perubahannya dalam bagian-bagian tertentu yaitu sepanjang dan searah dengan panjangnya Pulau Jawa. Sifat relief yang disebabkan oleh iklim tropis sudah diketahui dan dipelajari di Indonesia. Curah hujan yang besar dengan temperatur yang tinggi menyebabkan pelapukan yang cepat dan intensif. Dan inundasi dan gejala yang mengikutinya adalah erosi vertikal. Perbedaan topografi yang disebabkan karena adanya perbedaan batuannya kurang nampak jelas bila dibandingkan dengan daerah iklim lain. Meskipun Pulau Jawa banyak terdapat di lembah kecil dan mempunyai tebing yang curam. Pada dasarnya dapat dibedakan 3 zona pokok memanjang sepanjang pulau. Ketiga zona ini sangat berbeda baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat. Di bagian tengah dan bagian paling barat Pulau Jawa, zona-zona serta jalurnya tampak kurang jelas karena menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Zona-zona tersebut dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Zona selatan. Kurang lebih berupa plato, berlereng miring ke arah selatan menuju Laut India dan di sebelah utara berbentuk tebing patahan. Kadang-kadang zona ini sering terkikis sehingga kehilangannya bentuk platonya. Di Jawa Tengah, sebagian dari zona ini telah diganti atau ditempati oleh daratan aluvial. 2. Zona tengah. Di Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat merupakan depresi. Di tempat-tempat tersebut muncul kelompok gunung Merapi yang besar. Di Jawa Tengah, sebagian daerahnya diganti atau ditempati oleh rangkaian pegunungan Serayu Selatan, yang mana di sebelah utara berbatasan dengan depresi yang lebih kecil. Di bagian paling barat, daerah Banten ditempati oleh bukit-bukit dan pegunungan. Ketiga, zona utara. Zona utara terdiri dari rangkaian gunung lipatan, berupa bukit-bukit rendah dikelilingi oleh beberapa gunung api, dan ini biasanya berbatasan dengan daratan aluvial. Selanjutnya adalah fisiografi Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki sifat fisiografi yang khas, dan hal ini disebabkan karena beberapa keadaan. Satu di antaranya adalah iklim tropis. Di samping itu, ciri-ciri geografisnya disebabkan karena merupakan geosiklinal, muda dan jalur orogenesa dan banyak vulkanisme yang kuat. Karena kekuatan inilah mengakibatkan Pulau Jawa berbentuk memanjang dan sempit. Perubahannya dalam bagian-bagian tertentu sepanjang dan searah dengan panjangnya pulau dari tepi satu ke tepi yang lainnya. Sifat relief disebabkan oleh iklim tropis sudah diketahui dan dipetakan di Indonesia. Curah hujan yang besar dan temperatur yang tinggi menyebabkan pelapukan cepat dan intensif. Juga inundasi, gejala yang mengikuti adalah erosi vertikal. Perbedaan topografi yang disebabkan adanya perbedaan batu-batuannya nampak kurang jelas bila dibandingkan dengan daerah iklim lain. Meskipun lembah kecil mempunyai tebing yang curam, akibatnya banyak hujan berarti banyak air yang harus dibuang, sehingga banyak pari alam atau guli yang begitu rapat. Pulau Jawa secara fisiografi dan struktural dibagi atas 4 bagian utama yang dikemukakan oleh Bemelem tahun 1970, yaitu 1. Sebelah barat, Cirebon atau Pulau Jawa Barat. 2. Jawa Tengah antara Cirebon dan Semarang. 3. Jawa Timur antara Semarang dan Surabaya. 4. Cabang sebelah timur Pulau Jawa meliputi Selat Madura dan Pulau Madura Jawa Tengah, merupakan bagian yang sempit di antara bagian yang lain dari Pulau Jawa. Lebarnya pada arah utara selatan sekitar 100-120 km. Daerah Jawa Tengah tersebut terbentuk oleh 2 pegunungan, yaitu Pegunungan Serayu Utara yang berbatasan dengan jalur Pegunungan Bogor di sebelah barat, dan Pegunungan Kendeng di sebelah timur, serta Pegunungan Serayu Selatan yang merupakan terusan dari Depresi Bandung di Jawa Barat. Pegunungan Serayu Utara memiliki luas 30-50 km. Pada bagian barat dibatasi oleh Gunung Slamet, dan di bagian timur ditutupi oleh endapan gunung api muda dari Gunung Rogojembangan
Gunung Perahu, dan Gunung Ungaran. Gunung Ungaran merupakan gunung api kuarter yang menjadi bagian paling timur dari Pegunungan Sumatera Utara. Daerah Gunung Ungaran ini di sebelah utara berbatasan dengan daratan aluvial Jawa bagian utara. Di bagian selatan merupakan jalur gunung api kuarter dan terdapat Gunung Sindoro, Sumbing, Telomoyo, dan Merbabu. Sedangkan pada bagian timur berbatasan dengan Pegunungan Kendeng. Pada bagian utara, Pulau Jawa ini merupakan geosiklin yang memanjang dari barat ke timur. Dan adalah stratigrafi regional. Secara lebih rinci, fisiografi Pegunungan Serai Utara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat Bumiayu, bagian tengah Karangkobar, dan bagian timur Ungaran. Dalam Bemelen tahun 1970 diuraikan bahwa stratigrafi regional Pegunungan Serai Utara bagian timur, Gunung Ungaran dan sekitarnya, yang tertua adalah sebagai berikut. 1. Lutut Beds. Endapan ini berupa konglomerat dan batu gamping dengan fosil berupa Siropeus, Eulipidina, Myogicina dengan penyebaran yang sempit. Endapan ini menutupi endapan Eosen yang ada di bawahnya. Endapan ini berumur Oligomiosen. 2. Merayu Beds. Endapan ini merupakan endapan Fils yang berupa perselang-selingan lempung dan serpihan, batu pasir kuarsa, dan batu pasir tumpahan dengan fosil Lepidolcilina dan Chilopipeus. Endapan ini berumur Miosen bawah. 3. Panjatan Beds. Endapan ini berupa lempung serpihan yang relatif tebal dengan kandungan fosil Trilliopidina ruteni, Neurolepidina ferreroi, Prop N angulosa, Prop Chilopeus sp, Radiochilopeus tan, Myogicina Tecideae, Formis ruten. Fosil yang ada menunjukkan Miosen tengah. 4. Banyak beds. Endapan ini berupa batu pasir tumpahan yang diendapkan pada Miosen atas. 5. Chilop beds. Endapan ini berada di atas banyak beds yang berupa napal yang berumur Miosen atas. 6. Kapung limestone. Batu gamping tersebut diendapkan pada Pliocene bawah dengan dijumpainya fosil Trillionepidina dan Clavitites sp. Namun fosil ini kelimpahannya sangat sedikit. 7. Calibut beds. Endapan ini berupa lempung, serpihan, dan batu pasir yang mengandung moluska yang mencirikan fauna Cheribonian yang berumur Pliocene tengah. Ke-8. Damarceris. Endapan ini merupakan endapan yang berbentuk pada lingkungan transisi. Endapan yang ada berupa Tupaceus, Mars, dan batu pasir tumpahan yang mengandung fosil gigi Rhinoceros yang mencirikan Pleistocene awal tengah. 9. Natopuro Breccias. Endapan ini berupa breksi vulkanik yang menutupi secara tidak selaras di atas endapan Damarceris. Endapan ini terbentuk pada Pleistocene atas. 10. Aluvial dan endapan Ungaran muda. Endapan ini merupakan endapan aluvial yang dihasilkan oleh proses erosi yang terus berlangsung sampai saat ini, atau disebut Holosen. Selain itu juga dijumpai dengan endapan breksi andesit yang merupakan produk dari Gunung Ungaran muda. Menurut Budiarjo, tahun 1997, stratigrafi daerah Ungaran dari yang tua ke yang muda adalah sebagai berikut. Yang pertama, batu gamping vulkanik. Yang kedua, breksi vulkanik 3. Ketiga, batu pasir vulkanik. 4. Batu lempung vulkanik. 5. Lava andesitik. 6. Andesit porfiritik. 7. Breksi vulkanik 2. 8. Breksi vulkanik 1. 9. Andesit porfiritik. 10. Lava andesit. 11. Aluvium. Jenis-jenis tanah yang ada di Pulau Jawa.
Jenis-jenis tanah yang ada di Pulau Jawa adalah sebagai berikut. 1. Tanah vulkanis. Yang ciri-cirinya adalah 1. Butir tanah halus hingga menyerupai abu. 2. Tidak mudah terbang bila ditiup angin. 3. Tanahnya sangat subur. 4. Banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. 5. Pulau Jawa merupakan letak terbanyak gunung api berapi di Indonesia. 6. Tersebar di bagian tengah, selatan, dan Pulau Jawa. 2. Tanah aluvial. Ciri-cirinya tanah sangat subur, terbentuk dari hasil endapan yang di tempat yang lebih rendah. Banyak terdapat di lembah, aliran sungai, dan dataran rendah. Daerah ini merupakan lumbung-lumbung beras di tanah air. Dimanfaatkan sebagai daerah pertanian tanaman padi. Dan terakhir tersebar di bagian utara Pulau Jawa. Dan yang terakhir adalah tanah humus. Ciri-cirinya tanahnya sangat subur. 2. Berasal dari pembusukan tumbuhan. 3. Dia terdapat bak atas dari tanah pada hutan-hutan lebat. 4. Berasal dari pembusukan tumbuhan. Dan selanjutnya adalah hidrologi Pulau Jawa. Pola hidrologi kawasan Kars Kendem Utara secara regional adalah pulau aliran paralel di mana terdapat penjajaran mata air yang mengikuti struktur geologi yang ada. Pola aliran seperti ini merupakan cerminan bahwa pola aliran sungai di kawasan Kars, Sukolilo, Pati, dan kawasan Kars Grobogan dipengaruhi oleh struktur geologi yang berkembang. Sungai-sungai yang mengalir dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona aliran utara dan zona aliran selatan. Baik zona utara selatan adalah sungai-sungai yang muncul dari rekahan batu gamping kawasan tersebut atau karst spring dengan tipe mata air karst rekahan. Terbentuknya matahari rekahan tersebut akibat terjadinya patahan pada blok batu gamping di kawasan ini saat proses pengangkatan dan pelipatan. Zona ditemukannya penjajaran matahari tersebut merupakan pembatas zona jenuh. Pada zona utara, pemunculan matahari karst berada pada daerah-daerah rendah hingga dataran dengan kisaran ketinggian 20-100 mdpl. Dan pada zona selatan muncul pada ketinggian antara 100-350 mdpl. Bukti lain bahwa proses klarifikasi kawasan ini masih berlanjut dan masih merupakan fungsi hidrologis adalah temukannya sungai-sungai bawah permukaan yang keluar sebagai aliran permukaan melalui koridor-koridor mulut gua yang ada pada daerah Sukolilo. Bukti ini dapat dilihat dari sungai bawah tanah yang terdapat di Gua Wareh, Gua Gondang, Gua Buanyu, dan Gua Pancoran. Keempat gua tersebut merupakan sistem perguaan sekaligus sistem sungai bawah tanah yang masih aktif. Fenomena tersebut memberikan bahwa perbukitan kawasan Kars Kendeng Utara berfungsi sebagai kawasan resapan air. Kemudian air resapan tersebut terdistribusi keluar melalui mata-mata air yang bermunculan di bagian permukiman dan daerah-daerah dataran sekitar kawasan Kars, Pati, dan Grobogan. Genesis dan proses perkembangan. Tipologi pesisir Pulau Sempu memiliki beberapa macam tipologi, yaitu tipe Wage Erosion Coast, Land Erosion Coast, Structurally Subcoast, dan Subaerial Depositional Coast. Penulis membagi wilayah pesisir Pulau Sempu menjadi 4 bagian, yaitu pesisir utara, barat, timur, dan selatan. Pesisir utara Pulau Sempu memiliki beberapa tipologi pesisir, namun yang paling mendominasi adalah tipe Wave Erosion Coast yang dibuktikan dengan adanya kecungan jatuhan batu gamping pada bagian bawah tebing pesisir bagian utara pulau. Selain itu juga terdapat tipe Land Erosion Coast, yaitu tipe pesisir yang terbentuk karena adanya erosi pada lahan di bawah di daratan. Tipologi pesisir ini dapat dijumpai dengan seluk semut yang merupakan pintu masuk bagi pengunjung Pulau Sempu. Tipologi ini dapat dikenali dengan adanya bukti-bukti erosi pada masuk bagi pengunjung Pulau Sempu. Tipologi ini dapat dikenali dengan adanya bukti erosi yang terdapat di wilayah barat dan Teluk Semut. Selain itu, Teluk Semut juga memiliki tipologi subaerial depositional coast dengan adanya mangrove pada teluk ini.
Pesisir bagian timur Pulau Sempu memiliki tipologi pesisir kecuali shape coast dan wave erosion coast. Pesisir bagian timur terdiri atas tebing pantai yang tegak, yang memanjang dan jatuhan-jatuhan bentuan. Di bawahnya yang menunjukkan bukti proses pengangkatan kerak bumi dan adanya pengaruh angin maupun gelombang dari laut. Pesisir selatan Pulau Sempu memiliki tipologi pesisir kecuali shape coast, land erosion coast, dan wave erosion coast. Bagian pesisir selatan Pulau Sempu yang terkenal adalah Segara Anakan. Segara Anakan adalah sebuah bentukan laguna yang terjebak di daratan. Segara Anakan memiliki tipologi pesisir virtually subcoast. Pantai lain yang berada di selatan pulau adalah Pasir Panjang dan Baru-Baru. Pantai ini memiliki tipologi land erosion coast dan wave erosion coast. Buktinya adalah adanya mushroom rock atau batu berbentuk jamur di pantai Baru-Baru. Dinamika yang bekerja pada pesisir barat Pulau Sempu adalah dinamika ombak dan erosi lahan pada bukit-bukit di pinggir pantai. Genesis pesisir Pulau Sempu dimulai dari proses tektonik yang menyebabkan pengangkatan lepeng benua. Proses pengangkatan ini menyebabkan zona terumbu karang terangkat ke permukaan dan membentuk lapisan batu gamping yang merupakan material pembentuk Pulau Sempu. Jejak proses tektonik ini ditunjukkan dengan tipologi strukturally shape coast pada pesisir timur dan selatan pulau. Dinamika pesisir yang berjalan adalah proses geodinamik. Perkembangan dari tipologi strukturally shape coast adalah tipologi wave erosion coast, di mana batuan-batuan pada klip akan terabrasi ombak dan gelombang menjadi rockfall dan step. Dinamika pesisir yang terjadi adalah proses hidrodinamika dan ombak dan gelombang laut. Proses morfodinamika erosi tanah dan dimensiasi juga berperan dalam perkembangan pesisir Pulau Sempu. Dinamika erosi dan sedimentasi sebagian besar terjadi pada pesisir bagian utara, barat, dan selatan Pulau Sempu. Proses morfodinamika ini membentuk tipologi land erosion coast dan subareal deposition coast. Perpaduan dua tipologi ini sangat terlihat pada pesisir timur pulau. Pada Teluk Semut, erosi lahan pada bukit mengakibatkan sedimentasi lumpur pada pesisir. Sedimen lumpur ini merupakan substrat bagi mangrove yang tumbuh di sana. Dinamika pesisir lain yang terjadi adalah ekodinamika perkembangan mangrove di pesisir utara Pulau Sempu. Demikianlah hasil PPT yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.